Pemimpin Hamas Osama Hamdan pada Kamis waktu setempat dalam keterangannya di Al Jazeera menyebut Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Senada dengan hal itu, pemimpin senior Hamas Khaled Meshaal menyatakan masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. فلسفة المقاومة نحن طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال، هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم، من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني. Ia juga menyoroti soal pelucutan senjata Hamas akan mempermudah Israel melaksanakan pendudukan di Gaza. Ia menegaskan untuk menangani masalah Palestina secara objektif, bukan melalui sudut pandang Israel. Pejuang Hamas mengeluarkan sikap resmi terkait usulan internasional untuk mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Pernyataan resmi Hamas itu keluar menyusul rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 tentara ke Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional berskala besar yang akan dikirim ke negara yang sedang bertikai dengan Israel itu. Al-Quds pada Minggu, 15 Februari 2026, menyebutkan pemimpin Hamas, Bassem Naim, menegaskan pada prinsipnya pihaknya tidak menolak kehadiran pasukan internasional. Akan tetapi Hamas menetapkan serangkaian kriteria atau syarat ketat untuk memastikan Palestina tetap berdaulat di Gaza dengan kehadiran pasukan internasional. Hamas berharap kehadiran pasukan internasional itu bisa menjaga keamanan internal di jalur Gaza. Sejumlah media internasional, termasuk media Israel seperti Kan dan The Jerusalem Post, melaporkan tentara Indonesia menjadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza. Diperkirakan sekitar 8.000 anggota TNI kemungkinan ditempatkan di antara Rafah dan Han Younis. Hamas berharap pasukan internasional yang dikirim ke Gaza bisa bertindak sebagai pasukan penyangga yang ditempatkan di sepanjang garis perbatasan untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai. Diharapkan pasukan internasional itu bisa memastikan keberlanjutan gencatan senjata dan mencegah terulangnya operasi militer atau kembalinya konfrontasi menyeluruh di Gaza. Bassem Naim memperingatkan bahwa pasukan internasional itu tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan sipil, administratif, atau keamanan dalam negeri Palestina. Ia mengindikasikan bahwa warga Palestina akan menganggap setiap pasukan yang melampaui tugas perbatasannya sebagai otoritas pendudukan alternatif, yang dapat menyebabkan bentrokan langsung dengan pasukan di lapangan.